Bapak Ibu sekalian, saat perintah puasa itu diturunkan, hal pertama yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat beliau pada masa itu dan berkelanjutan sampai kepada kita saat ini adalah menerangkan diantaranya tentang keutamaan Ramadan, untuk menjawab sekaligus mengentaskan hoaks yang pada saat itu dibangun oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Jadi ketika mereka mengatakan orang Islam tuh nggak punya puasa, ikut kita, ini puasa yang hebat, puasa yang bagus, dijawab oleh Allah, turunlah perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah itu apa yang terjadi? Buka Sahih Al-Bukhari, kitab yang ke-30, Kitabus Shaum, posisi hadis yang nomor yang kedua di topik ini, riwayat dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini kalimat pertama yang disampaikan Nabi menyambut kewajiban puasa. As-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marwataini. La khulufu famis sha'imi atyabu 'indallahi yaumal qiyamati min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ini poinnya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kata Nabi, puasa kita ini yang kita tunaikan spesial, beda dengan yang lainnya. Jadi ketika Yahudi mengatakan puasa kami ini puasa yang hebat, yang bagus, yang diikuti oleh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun ayat, komentar Nabi pertama apa? Puasa kita kepada para sahabat, kepada kita semua, ini puasa yang spesial. As-siyamu. Lihat diksinya. Awas Pak ya, Ibu jangan salah baca. As-siyam, bukan asyab. As-siyam. Disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Ada as-saum, ada as-siyam, itu beda. Kalau saum sekali disebutkan dalam Al-Quran, surah 19 ayat 26. Saum itu masih umum, kata umum untuk menunjuk kata imsak, menahan secara umum. Bisa berarti puasa yang ada ketentuan aturan, bisa berarti menahan secara singkat, apa saja yang bersifat menahan, itu saum namanya. Contoh Sayyidah Maryam misalnya, beliau masih makan. Ya, ayat 24, 25 itu masih makan. Goyangkan pohon korma, jatuh kormanya, makan kormanya. Mau minum, ambil airnya, minum. Masih makan, masih minum. Cuman diminta untuk saum. Apa saumnya? Inni nadhartu lirrahmani sauma falam ukallimal yauma insiya. Jangan bicara pada siapapun. Kamu dituduh, kamu berzina, jangan jawab. Biarkan bayinya yang bicara, dan itu mukjizat pertama untuk Isa alaihi salam. Itu nanti dimulai di ayat 31 sampai 33 di surah Maryam, surah 19. Tapi beliau diperintahkan saum. Saumnya apa? Jangan bicara. Jadi kalau bapak masih makan, masih minum, cuman gak mau bicara dulu sama ibu, itu saum. Mau kemana Bi? Kok gak jawab? Kenapa gak bicara? Sedang saum. Saum apa? Gak mau bicara sama mama. Itu bicara, contoh. Itu saum. Kalau siam, 9 kali disebutkan dalam Al-Quran, itu khusus, spesifik. Ada aturannya, ada ketentuannya, nggak boleh sembarangan, nggak bisa kemudian seenak kita melakukannya, ada ketentuan yang dibuatnya dan itu harus diikuti. Begitu diikuti, maka keagungan dan keistimewaan ibadah itu akan dilekatkan pada pelakunya. Dan menariknya, perintah puasa itu ketika turun ayatnya Al-Baqarah 183, kalimatnya bukan menggunakan saum tapi siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Nah kata Nabi, asyamu junnatun. Kalau benar puasa kita ini kita tunaikan yang Ramadan ini, maka dia akan melahirkan satu yang tidak ditemukan pada ibadah lain, yaitu junnah. Ada jinnah, ada jannah, ada junnah. Itu beda. Tapi semua katanya itu hurufnya sama, cuma harokatnya beda. Coba lihat ya. Ada junnah, jinnah, dan jannah. Jannah artinya apa? Surga. Jinnah artinya apa? Jin. Jamak dari kata jin. Minal jinnati wan nas. Baik ya. Ada junnah.
perisai. Itu ketiga-tiganya berasal dari huruf jim, nun, kemudian ta. Dalam bahasa Arab, setiap ada huruf dimulai dengan jim dan nun, itu pasti tersembunyi, gak kelihatan. Saya ulang ya, setiap ada huruf dimulai dengan jim dan nun, kalimatnya itu pasti gak nampak, gak kelihatan. Janin, kenapa disebut janin? Karena masih tersembunyi dalam rahim ibundanya, gak kelihatan. Begitu keluar, tampak jadi bashar, jadi bayi yang terlihat. Jin, kenapa disebut dengan jin? Karena nggak nampak. Makanya fitrah jin itu Pak, Ibu, fitrahnya tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Betul, itu nyata. Dan yang lebih punya masalah, ada orang-orang manusia yang mencari-cari penampakan jin. Itu sedang kurang sehat itu. Ya, betul, karena jin itu dipasangkan di Al-Quran dengan ins. 18 kali pasangan ini disebutkan, itu lawannya langsung. Jadi jin tersembunyi, ins nampak. Ins itu kelihatan, makanya makhluknya tampak. Jadi kalau ibu ada bapaknya pulang ke rumah sembunyi-sembunyi, itu bapak sedang menjadi. Kalau ibu sembunyi-sembunyi nyari dompet bapak, ibu sedang menjadi jin. Itu langsung pasangannya 3 itu. Ins itu seakar dari kata anisah, halus, lembut. Jin kasar, makanya disebut jin. Karena itu jarang ada orang kemasukan jin jadi lembut, tidak ada. Permisi mau ikut kajian, sedang kemasukan jin, tidak. Kalau kata-katanya tidak meracau, tindakannya pasti kacau. Karena itu fitrah manusia itu pasti lembut. Kalau ada orang kasar, pasti ada yang salah dalam pergaulannya. Balik. Itu jin. Jannah, kenapa disebut jannah? Karena belum tampak sekarang. Makanya Nabi katakan mala ainun ra'at, nggak sama dengan yang seperti dilihat orang. Nggak kelihatan, nanti kesuksesan tertinggi yang belum tampak disebut dengan jannah karena belum tampak. Junnah itu perisai yang bisa langsung membentengi kita dari setan secara otomatis. Tapi nggak kelihatan. Karena itu kenapa ujung puasa disebut la'allakum tatakun. Tatakun itu dari kata takwa. Takwa itu dari kata wikoyah. Wikoyah itu artinya perisai. Nah, perisainya tidak tampak dalam diri kita, tapi kalau terbiasa menunaikan ibadah puasa ini, kata Nabi, yang pertama kali akan terjadi pada orang yang puasanya benar, dia akan mendapatkan perlindungan berupa perisai dari Allah, hasil dari latihan puasanya yang dapat membentengi dia dari setan. Jadi ciri khas puasa Ramadan itu kalau sukses ditunaikan, itu akan terjauh dari godaan setan. Setan itu provokator yang memang hanya mengarahkan pada keburukan. Jadi dia nggak kenal benar. Lawannya malaikat. Malaikat nggak kenal salah, Pak. Nah, supaya terbentengi dari itu semua, kata Nabi SAW, kita itu dihadiahi sekarang oleh Allah. Satu ibadah yang kalau dilakukan ibadah itu akan mengakumulasi ibadah-ibadah yang lainnya, yang saat bersamaan dahsyatnya ibadah ini bisa menghadirkan junnah, perisai yang membentengi dari setan. Karena itu ketika dilakukan ibadahnya, saat yang bersamaan bisa ditahan maksiatnya, ditingkatkan amal solehnya. Setan kan ngajaknya pada yang salah kan? Malaikat ngajak pada yang soleh. Ramadan itu keutamaannya kalau sudah tiba Ramadan, itu selalu kita terdorong pada yang saleh dan tertahan untuk yang salah. Itu hebatnya puasa Ramadan. Kalau nggak percaya silahkan Pak Ibu sekalian. Cuman Ramadan yang saat datang waktunya bisa menghentikan orang berbuat maksiat. Gak percaya cek. Orang yang punya sifat marah semarah-marahnya, itu saat Ramadan bisa berhenti marah. Buka jam 6 kurang seperempat ada yang provokasi. Dia bisa tahan marah tuh, istrinya bingung, tumben Pak nggak marah, ntar habis maghrib. Bisa ditahan. Orang dusta bisa nggak dusta. Dan saat yang bersamaan, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, itu bisa terdorong berbuat meningkatkan amal soleh. Sekarang kita keluar dari sini, ada yang minta, belum tentu dikasih. Nanti Ramadan tiba, sudah nyatet berapa yatimnya, berapa du'afanya, amal soleh naik. Sekarang ada orang ketinggalan sholat fardu terlambat masih biasa. Ramadan ketinggalan sunnah itu gelisah. Betapa ibu-ibu para pejuang yang sangat luar biasa itu berjuang memperebutkan saf pertama setelah maghrib untuk menaruh sejadah. Nah, ini pelakunya nih. Tapi itu hebat Bu. Saya tanya Ibu,
Ibu kalau berjuang naruh sejadah setelah maghrib atau bahkan sebelum maghrib, itu sejadah disimpan di saf itu untuk ngejar sholat apa? Tarawih, bukan isanya. Saya tanya pada ibu, tarawih itu hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Ramadan tuh jangan kan yang fardu, ketinggalan sunnah bisa gelisah. Itulah Ramadan. Dan pada saat itulah ketika amal soleh dikerjakan, amal salah ditinggalkan, datanglah junnah, itu perisai yang mengikat setan. Itu yang dimaksudkan di hadis Muslim. Di topik yang ke-13 namanya Kitabus Syam. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa Ramadhanu." Redaksi yang pertama. Redaksi yang kedua yang bintang 3 di bawahnya. "Idza kana Ramadhanu." Redaksi ketiga yang bintang 4 di bawahnya. "Idza dakhala Ramadhanu." Muhammadiyah itu harus tahu dalil. Ya. Tahu dalil tuh, ya. Idza jaa Ramadhanu, idza kana Ramadhanu, idza dakhala Ramadhanu, futtihat abwabul jannati aw abwabur rahmati. Wa ghulliqat abwabun nari aw abwabu jahannam. Wa sulsilatis syayatinu aw sufidatis syayatin. Ini maknanya. Kalau Ramadan sudah tiba, kata Nabi, maka dibukakanlah pintu-pintu surga. Para ulama berbeda pendapat dalam tafsir tentang hadis ini. Pintu-pintu surga ada yang mengatakan real dibuka. Ada yang mengatakan dengan penafsiran metafor. Pintu surga itu pintunya lewat amalan. Ada 8 pintu surga kata Nabi dalam hadis yang lain, ya. Fil jannati thamaniyatu abwabin fiha babun yusamma ar-rayanu la yadkhuluhu illa as-shaimun fa idza dakhaluhu ughliqa. Di surga itu ada 8 pintu surga. 8 itu ternyata di hadis lain pintunya semua amal soleh. Ada pintu sholat, pintu puasa namanya ar-rayyan, ada pintu sedekah, pintu zakat, pintu haji. Jadi kita itu sekarang fastabiqul khairat. Kenapa ada moto fastabiqul khairat? Itu kan diambil dari Al-Baqarah ayat 148. Siapa yang pengen memburu surga, buru di amalannya. Mungkin gak semuanya bisa dikerjakan. Kalau tidak semuanya, ambil salah satu yang paling disukai, konsisten di situ. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap orang pasti punya kecenderungan untuk beramal. Ada yang senang puasa, ada yang senang tahajud, ada yang senang sedekah. Fastabiqul khairat, silahkan berburu, berlomba untuk mengerjakan apa yang disenangi itu. Itulah pintu surganya. Nah, saat Ramadan, semua pintu surga itu dibuka, Pak. Makanya kita senang kerjakan, sholatnya meningkat, sedekah meningkat, ngaji Quran meningkat. Saat yang bersamaan pintu neraka ditutup. Ada berapa pintu neraka? Ada berapa? Kalau pintu surga berapa tadi? 8. Hadisnya jelas, sahih dalilnya. Pintu neraka berapa? Bukan. Pilih. 6 atau 8? Yang 6 angkat tangan. Bukan 6, bukan 8, 7. Dalilnya apa? Dalilnya Quran surah Al-Hijr, surah ke-15. Ayat ke-44. Surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-44. Neraka ada 7 pintu. Dan dalam setiap pintunya nanti ada 19 malaikat yang menjaga. Alaiha tis'ata asyar. 7 pintu ini khusus Ramadan ditutup. Dan hati-hati, nama neraka itu ada 2 nanti. Neraka yang membakar, ini mungkin jadi baru informasinya bagi sementara orang. Neraka yang membakar dan neraka yang membekukan. Jadi ada 2 sifat. Saya ulang ya, neraka yang membakar dan neraka yang membekukan. Yang membakar disebut dengan Jahannam, yang membekukan disebut dengan Zamharir namanya. Zamharir. Jadi kalau ada orang masuk neraka, itu cuma 2 pilihannya, dibekukan atau dibakar. Jelas ya? Makanya kita dikasih pendahuluan, ada musim panas, musim dingin. Supaya merasakan, nih orang musim dingin nih pakai lapisan-lapisan baju. Musim panas cari pendingin. Kamu sekarang cari pendingin, kata Allah, di neraka nggak ada AC. Kamu sekarang pakai berlapis-lapis, di neraka beku. Jahannam itu nama apinya. Jadi nar yang membakar itu nama apinya Jahannam. Jahannam itu nama apinya. Untuk membedakan dengan api yang ada di dunia dan api yang bahan bakarnya jin dan setan saat diciptakan. Setan itu dicipta dari api. Ya, setan kan asalnya dari iblis. Iblis dari jin. Setan Al-Baqarah ayat 36.
Dari iblis, Al-Baqarah 34. Iblis dari jin, Quran surah Al-Kahf ayat 50. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Jin dari api yang menyambar-nyambar, Quran surah 15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min naris samum. Karena narnya narus samum, maka apinya mesti beda. Karena itulah nanti nerakanya yang membakar disebut dengan Jahannam. Pintunya 7, namanya banyak. Ada sa'ir, ada lava, ada neraka hutamah. 7 pintu, besarnya disebut dengan Jahannam. Khusus Ramadan tutup. Ramadan tutup. Wasulsilati syayatin. Setan itu dibelenggu, diikat rapat. Bagi orang yang mau puasa benar. Awas hati-hati. Bagi orang yang mau puasa benar, karena itu kalimatnya asyamu junnatun. Kalau benar puasanya, metafornya amalan dia bisa mengikat setan. Tapi kalau puasanya nggak benar, tetap digoda juga. Makanya jangan heran, walaupun Ramadan tetap kotak infak ada yang hilang. Sendal ada yang hilang. Karena puasanya bukan siam, puasanya saum. Sedangkan diksi Nabi yang mengatakan asyamu junnatun. Puasanya yang harus benar. Nanti kita belajar fikih setelah itu. Saya ingin pendahuluan dulu ya. Setelah itu apa yang kata Nabi katakan? Ini masih mukadimah ya kita ya. Ini luar biasa nih. Ya. Jadi keutamaan Ramadan itu dahsyatnya dengan puasa biasa. Kata Nabi, kalau orang benar puasanya, bebas dia dari setan.